Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video proyek, yaitu proyek akhir informatika. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya Deiska. Saya Preti dan saya Friska. Jadi proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem lampu yang dapat dinyalakan dan dimatikan secara otomatis menggunakan deteksi suara seperti tepukan tangan. Dengan demikian, kami dapat menunjukkan bagaimana teknologi mikrokontroler dan sensor bisa diterapkan untuk menciptakan solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Arduino Nano berfungsi sebagai otak dari sistem. Arduino Nano ini adalah mikrokontroler yang akan memproses sinyal dari sensor dan memberikan perintah kepada komponen lain. Yang kedua ada sensor suara, berfungsi untuk mendeteksi suara dari lingkungan sekitar seperti tepukan tangan. Sensor ini akan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian dibaca oleh Arduino. Oke, di sini ada breadboard. Breadboard merupakan papan sirkuit untuk merangkai komponen-komponen elektronika secara sementara, memudahkan kami dalam menguji dan merangkai prototipe. Terus yang keempat, ada modul relay yang bertindak sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh Arduino. Fungsi utama dari modul relay ini untuk menyambungkan dan memutuskan aliran listrik di tegangan tinggi ke lampu. Terus yang kelima itu ada kabel steker, digunakan sebagai penghubung arus listrik dari stop kontak ke modul relay dan lampu. Lalu yang keenam ada fitting lampu yang digunakan sebagai dudukan atau tempat lampu dipasang. Yang ketujuh, lampu 3 watt digunakan sebagai objek utama yang akan dikendalikan oleh sistem. Lampu ini adalah beban listrik yang dinyalakan dan dimatikan. Dan yang kedelapan kami menggunakan kabel jumper, dan kabel jumper yang kami gunakan itu ada male to male dan juga female to male. Ini digunakan untuk menghubungkan semua komponen di breadboard dan Arduino. Selanjutnya yaitu kabel USB. Kabel USB ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke komputer, baik untuk mengisi program atau coding maupun sebagai sumber daya listrik. Baik, di sini sudah ada rangkaian yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan kemana saja komponen-komponen ini terhubung. Jadi yang pertama, ini ada sensor suara. Pada sensor suara terdapat pin anol. Pin anol ini terhubung ke kabel jumper warna coklat, lalu terhubung ke pin anol pada Arduino Nano. Yang kedua, terdapat pin G atau pin ground yang terhubung ke kabel warna merah, lalu terhubung ke pin ground Arduino Nano. Selanjutnya ada pin plus atau di sini itu terhubung ke kabel warna orange yang akan terhubung ke pin 5 volt pada Arduino Nano. Selanjutnya di sini ada modul relay. Nah, pada modul relay ini terdapat 3 pin, yaitu VCC, ground, dan in. Nah, pada VCC ini terhubung ke kabel warna hijau. Lalu kabel warna hijau ini terhubung ke pin 5 volt pada Arduino Nano. Yang kedua, pin ground. Pin ground ini terhubung pada kabel warna biru, lalu terhubung ke pin ground pada Arduino Nano. Yang ketiga, in, yang terhubung pada kabel jumper warna ungu, lalu terhubung pada pin D13 pada Arduino Nano. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul relay pada bagian pin yang ini. Nah, di sini ada 3 pin, yaitu NO, COM, dengan NC. Di sini kita gunakan cuma 2, yaitu NO, COM, dengan NC. NO terhubung ke kabel warna abu-abu, kabel jumper abu-abu yang akan terhubung langsung ke
fitting lampu. Lalu kom ini terhubung ke kabel warna hitam. Kabel ini tidak terhubung langsung ke fitting lampu, namun tersambung ke kabel steker. Kabel steker itu terdapat dua warna kabel. Di sini kabel kom terhubung ke kabel steker yang warna hitam ini. Lalu kabel warna merahnya ini yang akan terhubung ke fitting lampu. Yang pertama, integer sensor suara sama dengan A0. Artinya, pin analog pada sensor suara terhubung ke pin A0 pada Arduino. Yang kedua, integer lag sama dengan 13. Artinya, pin LED atau in pada modul relay terhubung ke pin D13 pada Arduino. Yang ketiga, integer ambang sama dengan 500. Yang artinya, frekuensi suara bukan batas 500 ambang. Yang keempat, bol lampu merah sama dengan palsek. Fungsinya untuk membaca status lampu menyala atau mati. Yang kelima, fungsi netlock waktu terakhir sama dengan 0. Artinya untuk menyimpan waktu terakhir ketika tepukan terdeteksi. Yang keenam, integer jeda tepuk sama dengan 300. Fungsinya untuk menjeda tepuk selama 0,3 detik agar tidak terdeteksi dua kali. Selanjutnya nomor 8, void setup yang artinya inisialisasi program awal. Yang ke-9, pin mode dalam kurung LED output yang artinya pin LED sebagai output. Nomor 10, serial begin dalam kurung 9600 yang artinya untuk komunikasi dengan serial monitor dengan kecepatan 9600. Yang ke-11, digital light dalam kurung LED low yang artinya awalnya LED atau lampu dalam keadaan mati. Yang 14, void loop yang artinya inisialisasi program berulang. 15, integer nilai suara sama dengan analog grid dalam kurung sensor suara yang artinya membaca nilai atau frekuensi suara atau tepukan. 16, serial print event dalam kurung nilai suara yang artinya menampilkan hasil di serial monitor. Pada skrip nomor 18 hingga skrip nomor 23 itu artinya jika nilai suara yang terbaca lebih besar dari ambang batas dan waktu sejak tepukan terakhir sudah lebih dari 300 milidetik, maka Arduino akan menganggap itu sebagai satu tepukan. Setiap kali ada tepukan, status lampu akan dibalik. Kalau sebelumnya mati menjadi nyala, kalau sebelumnya nyala menjadi mati. Lalu kondisi lampu juga ditampilkan pada serial monitor. Pada skrip nomor 22 tertulis serial print RN dalam kurung lampu nyala, lampu on atau lampu off. Di serial monitor akan muncul tulisan lampu on atau lampu off. Terus pada skrip nomor 23 waktu terakhir sama dengan minus. Waktu terakhir tepukan akan disimpan supaya Arduino tahu kapan tepukan berikutnya boleh dihitung lagi. Selanjutnya pada skrip nomor 26 delay dalam kurung 50. Artinya Arduino menunggu selama 50 milidetik sebelum membaca sensor lagi supaya hasilnya lebih stabil. Sekian video proyek dari kelompok kami. Sampai jumpa. Terima kasih.